Penugasan hingga berkantornya Gibran di Papua tak hanya ditanggapi banyak pengamat, bahkan KKB pun menanggapinya dengan sebuah anak ingusan bisa apa. Waduh, KKB kok tahu ya? Saya kira langkah yang tepat gitu ya, meskipun saya kira sebenarnya orang Papua sendiri, bahkan OPM sendiri udah memastikan ya nggak akan berhasil lah kan gitu. Ya tapi kalau saya bilang sekalian aja daripada dia itu tadi kayak seperti itu, ya kasih aja tugas yang jelas, dan dari situ kan nanti kemudian bisa diukur tingkat keberhasilannya, ada Betul. KPI-nya gitu loh. Ini untuk tugasnya di Papua ini yang harus selesai, ini nanti ketika penugasan selesai dia berapa yang achieve, yang tidak kan begitu, terus berapa Betul. berapa sering pulang ke Jakarta, dan mestinya ada juga SK tidak boleh pulang ke Jakarta selain atas dipanggil berkoordinasi dengan presiden kan misalnya begitu. Variabelnya. Hmm. Dan kita lihat apakah dia masih akan belusuan di pasar di Papua sana, begitu. Di Papua kita tahu ada 6 provinsi di sana saat ini. Terus kemudian juga bagaimana dengan nasib dari istri Wapres ya, Selfie, yang terbiasa dia keliling-keliling dengan apa tas brandednya, sepatu branded, jam tangan branded apa dan sebagainya akan dipamerkan kepada siapa di Papua sana? Dan kalau kita melihat Mas Hersu, kenapa penunjukan ini dilakukan Prabowo dan Yusril sendiri mengatakan bahwa ini sudah intensif dibicarakan, didiskusikan dengan presiden begitu kan? Artinya ini tidak sekonyong-konyong gitu. Dan kalau kita melihat ini memang harus dilakukan gitu supaya si Wapres ini ya yang setiap hari keluyuran, setiap hari berjalan-jalan. Ini kan Prabowo juga pasti melihat itu. Iya, nggak Di magabut gitu ya, makan gaji finalnya buta. Prabowo. Iya, dan jangan lupa di balik itu dia ngonten terus tiap hari pakai duit Iya, negara. kalau Kan itu makan gaji tujuannya untuk buta itu ngonten. kan biasanya cuma orang yang punya jabatan nggak kerja. Kalau ini dia tetap kerja tapi kerjanya mengonten dan ngabisin duit negara, kan ini yang lebih parah dari makan gaji buta Itu kan. yang paling parah. Perspektif negatifnya ya Gibran mau ditenggelamkan agar bapaknya tidak lagi cawi-cawi. Berkenaan dengan masalah kantor, jadi tim percepatan pembangunan Papua itu difasilitasi oleh negara, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Ada kantor KPKN di Jayapura yang itu memang dipakai nantinya untuk operasional kantor tim percepatan ini. Gitu. Jadi bukan berarti Bapak Wakil Presiden akan berkantor di Papua. Tapi kalau dalam konteks mungkin ya sesekali melakukan rapat koordinasi, beliau akan berkunjung ke sana atau bahkan mungkin sempat berkantor di sana ya tidak ada masalah juga. KPKPN-nya itu ada berapa lantai itu, tower, udah disiapkan dari dulu. Tapi bukan untuk Wapres, bukan untuk badan pelaksana eksekutif ini. Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua namanya itu. Presiden, tapi Iya. kalau saya membaca pernyataannya Pak Yusril, bahkan bukan membaca, saya menyimak, jelas itu adalah penugasan khusus katanya. Ini yang pertama, penugasan khusus untuk wakil presiden. Bahwa di era Prabowo ini semua melalui Menko lebih dulu, baru kemudian kepada menterinya, kecuali menteri-menteri yang seperti Teddy, seperti Prasetyo Hadi misalnya itu tentu berbeda begitu. Jadi ya dalam hal ini apa yang dikatakan oleh Tito Karnavian ya berdasarkan perkiraan dirinya dan kita tahu dia adalah orangnya Jokowi begitu. Bahkan kalau netizen mengatakan abaikan saja ini termasuk ternak Mulyono. Wapres itu apa harus ke Papua gitu. Jadi, di sini aja masih banyak masalah kan gitu. Jangan sampai bikin masalah lagi di sana. Banyak kantor, baik kantor gubernurnya maupun dinas-dinas itu belum terbentuk di sana, belum dibangun. Oleh karena itu saya tadi sampaikan itu yang penting dulu gitu. Jangan sampai kalau kita ke sana dibangun kantor baru lagi, kantor khusus untuk Wapres, kan perlu anggaran lagi gitu. Yang satu belum selesai kita bangun selesai, masalah. Tanpa ada kabar, tanpa ada hujan, tanpa ada angin, ada wacana wakil presiden akan ditugaskan di Papua. Ini sesuatu fenomena yang rasanya sangat menarik untuk kemudian kita bahas. Ini gimana ini? Sedang diungsikan, gitu ya, biar nggak kena rame-rame isu pemakzulan di Jakarta. Atau sedang ada skenario lain kira-kira. Kenapa tiba-tiba muncul wacana wakil presiden ini akan ditugaskan khusus untuk
membantu menyelesaikan, mempercepat pembangunan di Ya. Papua katanya gitu. Ini benar-benar di luar pikiran kita nih, gitu. Sebab selama ini yang terbayang dengan kita bahwa Gibran itu akan mengepalai apa namanya itu ya aglomerasi ini Oke. kan, yaitu pemerintahan Jakarta bersama dengan Beberapa daerah daerah di sekitarnya Ya, gitu ya. itu ya. Sesuai dengan undang-undang aglomerasi itu kan skenario awalnya koordinatornya itu diserahkan kepada wakil presiden. Jangan-jangan ini sebagai upaya untuk dalam tanda kutip ya mengeksklusi wakil presiden, termasuk juga misalnya di tengah gonjang-ganjing terkait dengan pemakzulan, ini jangan-jangan sebagai pemberi pesan bahwa sebenarnya wakil presiden dengan pemerintah hari ini itu baik-baik saja, hubungannya harmonis, jadi tidak relevan jika dikait-kaitkan dengan isu pemakzulan. Itu kan tafsir-tafsir politiknya yang saya kira berkembang di media sosial. Dengan dipindahkan ke sana, ke Papua lah misalnya gitu, artinya kan peran Gibran di tingkat nasional, di tingkat popularitas nasionalnya ini sedikit akan terkurangi, ya kan? Nah, Jadi begini, berkenaan dengan masalah jadi membahas Papua. Izin Pak Ketua dulu, kalau ini agendanya karena agenda Komisi 13. Jadi sebenarnya di dalam ada Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang di situ secara eksplisit bahwa percepatan pembangunan Papua itu adalah dikoordinatori atau diketuai oleh Wakil Presiden. Gibran Raka Buming Raka mendapatkan penugasan baru dari Prabowo Subianto, yaitu untuk menyelesaikan kasus atau masalah di Papua. Jadi berkantorlah di Papua. Seorang pengamat politik mengatakan bahwa sesungguhnya Jokowi dan Prabowo sedang melakukan permainan catur. KKB tak yakin Wapres Gibran mampu selesaikan masalah Papua. Kata Sebi Sambom, apa kualifikasinya? Anak ingusan. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPMPB atau OPM, yang disebut juga KKB Papua meragukan kemampuan Wapres Gibran selesai masalah di Papua. Tugas tersebut sebelumnya datang dari Presiden Prabowo Subianto. Namun penugasan itu kemudian mendapatkan pertanyaan dari KKB Papua. Hal yang dipertanyakan yakni terkait kualifikasi Gibran. Juru bicara TPMPB atau OPM Sebi Sambom mengatakan kelompoknya tidak punya urusan dengan penugasan Gibran tersebut. Namun Sebi Sambom meragukan putra sulung Jokowi itu bisa menyelesaikan masalah Papua. Menurut Sebi, untuk menyelesaikan masalah di Papua, Prabowo mestinya bukan menugaskan Gibran di sana, melainkan harus membentuk tim di bawah kabinetnya untuk berunding dengan kelompok-kelompok di Papua. Sebelumnya, penugasan Wapres Gibran menyelesaikan masalah di Papua disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Dia menyebut Wapres Gibran mendapatkan tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengurusi masalah Papua. Yusril mengatakan pihaknya sudah membahas rencana ini. Menurutnya, penyelesaian masalah Papua menjadi penugasan khusus pertama dari Prabowo kepada Gibran.